Kenapa saya katakan air yang paling sakti di dunia? Pohonnya tinggi, tidak ada pompanya, airnya bisa naik. Betul atau tidak kira-kira? Terus yang kedua ada unsur K di sini, betul ya? Berarti dia juga banyak mengandung kalium. Terus yang berikutnya lagi, pernah dengar enggak orang infus air kelapa itu sebenarnya persis sama dengan kebutuhan cairan tubuh kita. Berarti dia mengandung apa? Sehingga ini ketika seger dulu. Siapa yang pernah sakit tipes di sini? Obatnya tipes itu air kelapa. Minum aja air kelapa 1 buah setiap hari, 1, 2, 3 sembuh. Bebas air kelapa. Nggak ada hubungannya itu. Nggak ada hubungannya. Kenapa air kelapa itu betul-betul saya katakan sakti Bapak Ibu? Pernah ada anak kecil yang masuk ke rumah sakit kalau yang sudah baru-baru ini yang kena sakit tipes dan sebagainya? Ada? Mungkin anak, cucu atau ponakan. Obatnya dikasih laktobi biasanya. Itu bakteri baik. Sakit perut, sakit tipes, sakit-sakit yang disebabkan karena bakteri, sakit-sakit yang disebabkan karena mikroba, itu berarti flora dalam perut kita tidak baik. Caranya bagaimana? Ketika diberi air kelapa, maka bakteri baik akan berkembang, bakteri jahat akan dibuang. Contoh kalau tipes, Salmonella typhosa ketika terkena dengan air kelapa ini, maka bakteri jahat akan dibuang. Nggak usah diobati apa-apa, sembuh sendiri. Keracunan, biasanya Bapak Ibu kan pasti pelihara kambing juga toh. Penyakit kambing yang paling membunuh apa Bapak Ibu? Kembung, obati kembung pertama itu air kelapa sama minyak kelapa. Itu sudah obat terhebat. Untuk apa? Membuang gas, membuang racun, dan membuang bakteri jahat. Air kelapa itu adalah air yang luar biasa. Kalau Bapak setiap hari dapat 5.000, ingat ya konsepnya ya. Semua limbah lebih mahal daripada produknya. Itu hukum. Kelapa itu limbahnya sabut, batok, ampas. Kalau seandainya diolah untuk minyak, seandainya untuk dikopra berarti cuma dikeringkan, dan air kelapa. Semua pengolah, minta maaf, semua pengolah kopra cuma dipecah dan dibuang. Ya, kemarin nata de coco lah paling banyak digunakan, tapi banyak nata de coco yang diprotes karena selalu pakai TSP, Pak. Harus, kalau tidak ada TSP tidak jadi, supaya dia bisa jadi jelly, kadang pakai set. Jangan, enggak. Sekarang begini, saya kan ajarkan bagaimana mengolah air kelapa itu bisa jadi berharga. Kalau Bapak olah nih air kelapa, kemudian ada kokopit, tahu ya? Kokopit tahu? Kokopit ini kan berarti serbuknya, betul? Ya, pepesnya. Itu kan tidak laku Bapak Ibu. Itu di mana-mana pabrik pengolahan sabut kelapa yang diambil cuma serat fibernya. Kokopitnya cuma dibuang ataupun seandainya dijual harganya murah sekali. Kokopit ini kan mengandung K ditambah dengan air kelapa, masukkan aja dalam 1 drum, keluarnya sudah KCl. Tinggal tambah garam. Sudah selesai. Bagaimana caranya? Tampung di bak, lupakan. Karena waktunya kurang lebih sekitar 2 bulan. Yang dihasilkan 2. Yang dihasilkan kokopit yang mengandung K tinggi dan KCl yang bentuk cair. Kondisi terbuka. Aplikasinya bagaimana kalau seandainya kita buat KCl yang padat, dosis pertanaman itu kalau untuk horti itu rata-rata sekitar 5 gram. Horti ya, cabai, terong, tomat dan sebagainya itu cuma 5 gram. Kalau yang cair dosisnya 50 mili per 15 liter. Ini disemprotkan di tanaman. Seandainya Bapak tidak mau buat ini Pak, saya sudah terlalu banyak buat KCl. Sekarang saya mau buat untuk ngolah yang lainnya. Air kelapa itu adalah tadi saya katakan karena dia adalah air terhebat di dunia Bapak Ibu. Ketika dibiarkan lama dia akan menjadi cuka, betul atau tidak? Cuka itu warnanya apa? Keruh putih, betul ya? Rasanya asam. Di cuka ini dia berfungsi sebagai pengawet. Kalau seandainya ini dipakai untuk herbisida, kira-kira laris enggak Bapak jualan herbisida Pak? Coba dulu saja, dipakai sendiri saja, betul ya? Kenapa saya tawarkan herbisida? Karena Bapak punya pohon mangga. Daunnya banyak atau sedikit Pak? Banyak. Jadi air kelapa ditambah jangan dibentuk cuka, ditambah dengan daun mangga. Ini jadinya herbisida. Apa? Loh, daun mangga itu untuk membunuh alang-alang. Daun mangga ini untuk membunuh alang-alang. Gimana? Digiling lah, digiling. Semua jenis mangga, asal bukan sarung mangga. Gimana? Bedanya di sini. Dosisnya tetap sama, 20, 80. Aplikasinya, kalau untuk pupuk itu 50 mili, kalau untuk herbisida 250 mili, 1/4 liter per 15 liter. Hasilnya apa? Akan terbakar Bapak Ibu.
Terus yang berikutnya, seandainya Bapak mau buat obat ternak dan sebagainya kan terlalu sedikit Pak ya. Nah, karena jumlahnya banyak 5.000, saran saya Pak, jadikan ini. Jadikan kayak ZPT dari bahan daun mangga, dan yang satu jadikan KCL dari bahan kuteja. Kuteja, kunyit temulawak jahe. Oh, sebentar, kepiting belum, sabar. Ini masih belum kepiting dulu ini. Belum kerajungan dulu. Saya sampai di sini dulu. Oke ya. Jadi ada 2 produk yang Bapak buat. Dan ini bisa dalam bentuk masak. Karena apa Bapak Ibu? Percaya enggak dipercaya sudah. Herbisida itu paling disenangi petani. Dan ini langsung bisa membakar. Seandainya pupuk, gunakan sebagai pupuk KCL, bahan utamanya adalah kokopit. Sekarang kalau Bapak punya rajungan. Rajungan itu kulitnya kalau dibakar warnanya apa Pak? Karena rajungan itu berarti banyak mengandung kalsium. Kelapa tadi kalium. Kalau ini ngandung kalsium. Itu kalau untuk ternak, untuk apa kira-kira? Ada ternak ayam, Pak, ayam saya itu hobinya makan telurnya ayamnya, gitu toh? Ada enggak? Itu karena kekurangan kalsium. Kalau Bapak punya rajungan digiling. Kalau rajungan aja cuma digiling, diberikan kecampuran pakan, itu mengambil kalsium. Tapi ada efek bonusnya, membuat telur menjadi merah. Terus seandainya rajungannya jumlahnya banyak atau sedikit Pak? 1 ton sehari, ya ngambil ini, betul. Kalau ini dijual ke bebek, dijadikan sebagai kalsium dan memerahkan cangkang, menyerahkan kuning telur. Kalau ini tanpa air kelapa. Tetapi seandainya Bapak punya rajungan ditambah dengan kokopit, ditambah dengan air kelapa, ini munculnya betul-betul murni KCL. Fungsi utama dari kalsium adalah membuat tanam buah tidak gampang rontok. Fungsi dari kalium sendiri memperkokoh tanaman, warnanya jadi hijau biru, ketahanan penyakit, kemudian batang jadi kokoh, daun jadi tebal. Bapak Ibu, minta maaf, bisnis yang paling untung, kayak contoh ini sudah ada semua, Bapak tinggal jalan. Seandainya modal, saya ajari modal sekarang. Bapak beli tandon putih itu loh Pak, tahu ya, tandon putih itu kan 1 jutaan ya, sudah, berarti 1 liter berapa modalnya untuk tandon? 1.000. Kelapa gratis, tinggal masukkan. Semua gratis, tinggal dimasukkan. Anggap aja berarti modal 1 juta. Sehari modal 1 juta deh. Yang lainnya belum bisa dipakai yang lain dulu, enggak apa-apa. Buat ini, simpan. Karena waktunya lama aja. Gimana? Iya, satu-satu saja tiap hari. Nabungnya seandainya punya invest 1 juta tiap hari. Seperti itu. Ada. Tenang saja, ada. Bapak Ibu, gini loh. Kalau kenapa saya sarankan pakai tandon? Ini efektif. Bumi langit hasilnya. Bapak jual KCL paling murah 20.000. Bisnis apa sih yang jual dari 1.000 modal 2.000 dijadikan 20 juta? Enaknya lagi kan 1, nggak usah proses. Betul atau betul kira-kira? Di sini hebatnya orang yang berpengetahuan dengan tidak. Apakah ditambah lain-lain? Nggak perlu sudah. Kalau seandainya Pak, kalau saya pakai ini terlalu besar, ya buat kolam saja. Kolam, bak, semen gitu, masukkan di situ. Tapi kalau semen biasanya dia kalah karena dia asam. Dia akan terkelupas, rontok. Kalau tidak bisa gitu pakai terpal. Tapi terpal disenangi tikus, pasti bocor. Sudah kalau baik ini saja. Tinggal nari rezekinya. Bapak tidak usah semua digarap dulu. Iseng-iseng berhadiah saja. Buat aja 1-2 kali tandon. Ini cara saya kerja Bapak Ibu. Mulai dari 1 atau 2 tandon dulu. Simpen dulu 2 bulan jadi baru dijual. Nanti hasilnya jangan dinikmati dulu Pak. Belikan tandon semua. Proses lagi. 3 bulan, 4 bulan bisa laku, proses lagi semuanya. Kalau sudah sampai punya 100 atau 200 tandon, lupakan. Itu sudah mesin uang yang bergerak. Bapak Ibu percaya ya, saya kasih tahu. Ketika saya membuat semua proyek-proyek saya, yang saya korbankan kamar. Jadi kamar saya itu isinya barang-barang tidak berharga seperti ini. Gimana Pak? Bukan kamar orang kaya. Nah, gini. Saya minta maaf ya, saya buat hitungan. Seandainya rumah harga 1 M. Seandainya rumah harga 1. Kita simpan produksi seperti ini ya, ZPT, insek fungi dan sebagainya sesuai bahan dan daerah masing-masing. Seandainya setiap rumah anggap aja bisa isi 100 ton, kalau harga 20.000 ketemu berapa? 2 M kan? Sudah kembali enggak modalnya? Itulah cara terpaksa jadi kaya. Iya. Jadi Bapak saya minta tolong coba dulu 1-2 ribu liter. Nanti ketika Bapak jalan-jalan ada orang jual tandon bekas, tampung. Ada orang jual bekas, tampung. Bapak Ibu pernah dengar cerita saya yang sapi 7 bisa pendapatan 2,5 miliar. Itu kan konsepnya sama. Yang saya punya cuma kotoran sapi sama kencing sapi loh. Saya tampung terus. Itu
Bukan semua saya tampung, ya banyak yang hilang juga. Saya beli tandon juga belum tentu punya uang terus tiap hari. Dapat uang saya belikan tandon satu, dapat uang saya belikan tandon satu, dapat uang saya belikan tandon satu, sampai semua terkumpul sampai 50 ton itu berhenti bukan karena saya tidak beli tandon lagi, karena tempatnya sudah tidak cukup. Paham maksud saya ya? Karena tempatnya sudah tidak cukup. Ketika tempat itu sudah tidak cukup Bapak Ibu, baru saya berhenti. Setelah saya berhenti, saya terus bereksperimen untuk menjual itu. Bapak Ibu, terbaik adalah mengajar. Praktekkan. Saya kasih tahu. Pertama kali saya caranya belajar mengenalkan pupuk organik. Saya keliling satu Kabupaten Mojokerto, 360 desa. Saya selesaikan. Setiap hari saya keliling. Ada yang beli? Enggak ada. Ya saya jalan saja. Ya ada sih, kadang-kadang cuma beli 10 liter, 20 liter gitu ada. Tapi kecil sekali. Waktu itu saya jual pupuk saya itu harga mulai dari 2.500 sampai harga 10.000. Nggak laku. Tapi ketika saya rubah konsepnya, saya naikkan terus kualitas produksinya, saya tambahi macam-macam lagi, saya tambah jeroan ikan dan sebagainya. Sama teman-teman dijual 100.000. Ketika dijual 1.000, barang 50 ton tuh habis setahun. 100.000 kalau 50.000 kan ketemu 5M. Saya dengan tim marketing bagi dua. Dari sanalah saya ketemu konsep. Seringkali Bapak Ibu kita itu tidak percaya diri. Tidak ada gunanya. Ketika saya dulu sebelum pakai tandon, rumah saya di kota Bapak Ibu, saya masukkan botol-botol air minum itu. Sampai tidak lebih baik dari rumah pemulung kok rumah saya kok. Kenapa kok saya pakai itu? Saya pakai perhitungan. Kalau pakai tandon 1 liter 1.000, kalau pakai air mineral itu 1,5 liter itu cuma Rp50. Sekarang ada galon-galon yang putih bersih itu kan cuma 2.000, lebih murah lagi, 15 liter dapat 1.000. Jadi ngitung biayanya dari sana. Nggak ada bim salah bim Bapak Ibu. Kuncinya satu, kita harus belajar menabung. Saya minta maaf, banyak orang selalu berkata apanya yang ditabung Pak, betul atau tidak? Tapi tolong Pak ya, jangan buang air kelapa ke pohon mangga Pak ya. Selesai, game over Pak. Karena nanti dia serangan jantung, terlalu banyak kaliumnya. Kalium itu nyerang jantung Bapak Ibu kalau terlalu banyak. Karena itu orang sakit gagal ginjal, orang sakit jantung tidak boleh terlalu banyak minum air kelapa. Bunuh diri paling enak kalau orang sakit gagal ginjal itu minum air kelapa. Habis minum air kelapa, kreatin langsung langsung selesai. Kan bukan tidak usah minum racun kan, cuma minum air kelapa. Tapi itu buat game over. Tidak boleh. Lah tanaman sendiri seandainya Pak saya mau pakai pupuk inilah yang Bapak kirim buat mangganya tingginya seberapa Pak? Yang 10 hektar Pak.